Kelahiran Pedang Iblis Bab 2001 Tahanan. Memasuki pulau ini terasa wajib. Satu-satunya fakta bahwa langit dan bumi telah melakukan begitu banyak hal hanya untuk menyembunyikan area tersebut sehingga terlalu menarik untuk diabaikan. Tetap saja, penghalang itu adalah masalah yang harus didekati oleh ketiganya dengan hati-hati, dan ringkasan para naga adalah masalah lain yang memerlukan perencanaan yang tepat. Kawanan naga tidak membuat ahli ketiga itu khawatir. Nuh dan Raja Elbas dapat bertahan melawan para penggarap tahap cair, dan mereka bahkan memiliki sepunia di pihak mereka sekarang. Fauna di sana hanya menampilkan 4 binatang ajaib peringkat 9, dengan yang terkuat di tingkat menengah. Kemenangan besar kemungkinan besar akan tiba jika terjadi pertempuran, tapi yang ketiga tidak tahu apakah pertarungan adalah pendekatan yang tepat. Nuh dan Raja Elbas ingin mempelajari makhluk-makhluk itu karena keunikannya, namun alasan yang sama juga membuat mereka ragu. Naga memiliki tempat khusus antara binatang ajaib, dan spesies di dalam pulau itu mungkin ada penyelesaian dengan pertempuran yang dilakukan langit dan bumi sejak mereka berkuasa. Naga-naga itu bisa menjadi sekutu penting, tapi kondisi mental mereka jelas tidak stabil. Ahli ketiga tersebut dapat menebak bahwa cahaya tersebut telah mengatur ulang pikiran makhluk mereka beberapa kali, yang dapat menjelaskan ledakan yang terjadi baru-baru ini. Namun, peristiwa itu mungkin masih merupakan akibat dari agresi alami mereka. Mari kita menangkap salah satunya, saran Noah akhirnya. Mari kita keluarkan dan pulihkan spesimen yang kuat. Tidak ada gunanya ragu-ragu di depan pilihan yang berisiko ketika kita memiliki kesempatan untuk menemukan jawabannya. Sepertinya kita melakukan itu tanpa melewati penghalang? Sepunia bertanya, dan kedua temannya menunjukkan ekspresi kosong pada pernyataannya. Apakah kamu memahami dunia barumu? Raja Elbas bertanya. Aku sudah terbiasa, seru Sepunia bangga. Sungguh menakjubkan. Saya belum pernah merasa sebebas ini. Kalau begitu buka jalan tanpa memicu perlindungan, perintah Noah. Elbas akan menjaganya tetap stabil sementara aku menarik naga itu keluar. Bagaimana aku bisa? Sepunia mulai mengeluh, tapi oh panjang keluar dari mulut ketika dia memikirkan kemampuannya saat ini. Sepunia belum menguasai dunia barunya. Dia tidak melawan atau merasa terpaksa untuk memaksimalkan kekuatannya. Dia sudah terbiasa dengan keadaannya selama perjalanan, tetapi pikirannya masih kesulitan menerima perubahan. Itu mencegahnya menyadari apa yang bisa dia lakukan. Saya rasa saya bisa melakukannya sekarang setelah saya memikirkannya, Sepunia mengumumkan. Saya hanya perlu sedikit untuk memperluas dunia saya. Akan lebih mudah jika saya memiliki energi di sekitar saya. Noah memperluas dunia gelap tanpa memberikan peringatan apapun. Lautan gelap menyelimuti ketiga ahli tersebut sebelum sebagian materi gelapnya mulai berputar di sekitar Sepunia. Berapa banyak yang kamu perlukan untuk membuat sebuah pintu? Nuh bertanya. Aku tidak butuh banyak. Sepunia menjelaskan sambil merentangkan tangannya untuk merasakan arus lembut itu dengan jari-jarinya. Saya tidak membuat sebuah pintu. Versi lorong yang memiliki pintu sudah ada di pikiran saya. Saya hanya perlu dunia untuk melihatnya sebagai kenyataan. Penjelasan tersebut membuat Nuh dan Raja Elbas sedikit terkejut. Mereka telah menebak sifat dunia Sepunia ketika mereka menciptakannya, tapi mereka tidak tahu seberapa dalam kemampuannya untuk mempengaruhi dunia. Sungguh menakjubkan bahwa dia bisa mengubah materi dan pertahanan sesuka hati selama pengaruhnya mempengaruhinya. Kita hanya perlu menarik spesimen yang kuat sekarang, Raja Elbas mengingatkan sebelum melirik ke arah Nuh. Hati-hati membuka lorong itu, kata Noah dengan nada penuh keyakinan. Seorang pemimpin akan datang menyambutku. Jawaban itu sudah cukup bagi Raja Elbas. Sepunia ingin mendengar lebih banyak tentang hal itu, tetapi dia bergerak menuju pulau ketika dia melihat teman-temannya telah memulai misinya. Nuh dan Raja Elbas memilih tempat di penghalang jauh di atas permukaan. Naga-naga itu harus lewat di dekat celah itu, jadi mereka bertaruh hanya spesimen peringkat 9 yang tidak akan ragu untuk mencapai mereka. Sepunia dengan cepat bergabung dengan keduanya, dan Noah mengelilinginya dengan materi gelap yang tidak menentang penyebaran pengaruhnya. Materi gelap tidak pernah menembus penghalang kecuali Sepunia menginginkannya. Nuh membiarkan dia mendapatkan kendali penuh atas energi itu sehingga dia bisa mendapatkan kepercayaan diri dengan kemampuannya. Sepunia memejamkan mata saat dia duduk bersila di antara materi gelap. Dia melayang di samping penghalang saat pengaruhnya menyebar dan mulai mengubah sifat dasar struktur pertahanan itu. Perubahannya tidak secepat yang diinginkan teman-temannya, tapi tidak ada yang mengeluh. Sebenarnya Noah dan Raja Elbas tak segan-segan fokus pada Sepunia saat kemampuannya memulai transformasi penghalang. Bercak energi yang mereplikasi kekosongan muncul tepat di atas penghalang sebelum menyatu dengan strukturnya. Itu menjadi lubang yang tidak mempengaruhi pertahanan sama sekali. Lorong-lorong kecil itu tidak mengubah struktur sebenarnya. Mereka bertindak sebagai tambalan yang ditempatkan di atas penghalang yang untuk sementara dianggap oleh dunia sebagai struktur sebenarnya. Sungguh menakjubkan betapa Sepunia dapat mempengaruhi teknik dan struktur lain tanpa mengetahui fungsi dasarnya.
Sepunia membuat lebih banyak lubang pada penghalang dan berhenti hanya ketika jalan lebar mulai terbentuk. Pulau itu sekarang sudah bebas dari isolasi, tetapi para naga tidak menyadarinya. Nuh mengangguk, dan Raja Elbas melangkah maju untuk mengatur serangkaian formasi tepat di atas tepi palsu lorong itu. Dia mengisi lubang melingkar dengan tulisan yang akan aktif segera setelah binatang ajaib mencoba mencapai kekosongan sebelum bergerak ke samping. Giliran Nuh telah tiba, dan Raja Elbas sudah bisa menebak apa yang akan dia saksikan. Kebanggaan Nuh meroket saat dia meraung di dalam lorong. Suaranya menyebar ke seluruh pulau dan mengingatkan setiap makhluk yang tinggal di sana tentang kejadian yang tidak biasa. Seseorang menantang para pemimpin. Perilaku itu adalah bagian naluriah dari binatang ajaib yang bahkan tidak dapat ditekan oleh pencucian otak langit dan bumi. Serangkaian raungan yang menggembirakan bergema di dalam pulau saat spesimen peringkat 9 melesat ke langit dan mendekati lorong. Naga itu adalah makhluk di tingkat bawah yang dikirim untuk menyelidiki Nuh, dan dia tidak sabar untuk melakukan pertarungan fisik melawannya. Nuh membuat materi gelap di sekelilingnya meningkatkan kehadirannya untuk mengarahkan naga itu ke jalur langsung ke arahnya. Makhluk itu menjulurkan lidahnya saat hantaman dengan lawannya semakin dekat, namun serangkaian garis emas tiba-tiba jatuh ke tubuhnya dan menahan mulutnya yang mengerikan. Zat yang tidak stabil memenuhi tubuh Nuh dengan kekuatan tepat sebelum naga itu menghantamnya. Dampaknya bahkan tidak berhasil mendorongnya mundur, tapi dia dengan cepat melesat ke kiri hingga meninggalkan area yang dipenuhi retakan. Naga itu ingin bertarung, tetapi Noah meninju kepalanya sebelum menyeretnya menjauh dari area yang retak. Sepunia dan Raja Elbas juga meninggalkan pulau untuk mengejar rekan mereka. Lubang itu menghilang, dan keributan lain dimulai di dalam penghalang, tapi cahaya putih turun bahkan sebelum makhluk-makhluk itu bisa berkumpul. Lebih banyak prasasti diaktifkan saat Nuh menyeret naga itu pergi. Kekuatan fisik makhluk itu telah membuatnya kecewa, jadi dia berhenti peduli untuk melawannya dengan benar. Dunia gelap meluas saat garis-garis emas memaksa binatang itu melipat sayapnya dan mengikat kedua kakinya. Formasi Raja Elbas juga tidak luput dari perhatian. Kelahiran Pedang Iblis bab 2002 kenangan. Naga itu meronta dan bertarung, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap prasasti Raja Elbas. Noah bahkan meninjunya setiap kali dia mencoba mengaum karena marah, tapi itu tetap tidak berhasil membuatnya menerima situasinya. Naga itu menjadi gila. Pola pikir yang dipaksakan oleh langit dan bumi telah lenyap setelah ia meninggalkan penghalang. Makhluk itu melewati kenangan yang tak terhitung jumlahnya sekarang hingga ia akhirnya bisa berpikir dengan baik. Dan kemarahan yang sangat besar bercampur dengan keputusasaan meresap ke dalam geramannya yang tertahan. Emosi itu begitu kuat sehingga Raja Elbas dan Sepunia tidak membutuhkan Nuh untuk menerjemahkan auman itu. Gagal mengevaluasi kondisi mental naga adalah hal yang mustahil, jadi mereka tidak perlu merencanakan langkah selanjutnya. Apa yang harus mereka lakukan sudah jelas. Raja Elbas mengeluarkan pil dari sosoknya, dan Nuh menarik mulut naga itu ke atas. Bagian dari prasasti yang menutup leher yang terbuka dan berduri menciptakan lubang di mana penggarap dapat meletakkan obat dan memaksa makhluk tersebut untuk memakannya. Sepunia tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi itu. Dunianya hanya akan menarik kebencian para naga karena berhubungan dengan ilusi, jadi dia membatasi dirinya untuk melihat teman-temannya melakukan yang terbaik untuk menenangkan makhluk itu. Pil itu tidak hanya menekan emosi intens sang naga. Ia juga meningkatkan kesadarannya dalam waktu singkat, memungkinkannya mengingat banyak kenangan tentang penjara dalam hitungan detik. Sayangnya, makhluk itu tidak merasa lebih baik setelahnya. Ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menerima bahwa langit dan bumi telah mengurungnya dan mempermainkan pikirannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Raja Elbas mundur dan menyuruh Sepunia mengikutinya meninggalkan Nuh sendirian bersama naga itu. Binatang ajaib selalu merasakan permusuhan bawaan terhadap manusia, dan ciri itu tidak berubah dalam tingkatan dewa. Lebih baik membiarkan Bibrida menangani masalah ini. Geraman mencoba keluar dari mulut naga yang tersegel saat efek pil Raja Elbas berkurang, tapi Noah segera meninju kepalanya lagi. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tapi situasinya mulai mengganggunya. Nuh adalah pemimpin kelompok di depan spesimen yang lebih rendah. Aroma auranya saja sudah bisa memaksa naga itu untuk menyerah. Tetap saja, dia tidak ingin terlalu memaksakan diri terhadap makhluk yang sudah begitu menderita. Tetap saja, dia juga tidak ingin menunggu bertahun-tahun sampai binatang itu tenang. Langit dan bumi membuatmu terjebak untuk waktu yang lama, geram Noah. Aku tidak tahu persisnya untuk berapa lama, tapi cobalah untuk menyelesaikannya dengan cepat. Ada yang harus kulakukan. Geraman itu membuat naga itu menjadi mangsa amarahnya lagi, tapi Nuh sudah menduga hal itu. Dia membiarkan makhluk itu berjuang hingga akhirnya ia menerima bahwa kekuatan fisiknya tidak akan mampu mengeluarkannya dari situasi tersebut. Bebaskan saya, naga itu meraung. Aku akan melakukannya jika kamu bersikap baik, jawab Noah. Saya tidak lolos dari kurungan untuk menjadi tahanan lagi. Naga itu melanjutkan. Kamu tidak melarikan diri, jelas Noah.
Aku membuka jalan dan memberimu umpan keluar. Aku bahkan menghentikanmu untuk kembali masuk saat kamu menjadi mangsa amarahmu. Naga itu meraung, tapi kemudian terdiam. Nuh telah mengatakan yang sebenarnya, tetapi ia tidak mau menyerah begitu saja. Kawanannya masih berada di dalam kandang, jadi tidak bisa menjadi bawahan orang lain. Mari kita bicara sebentar, geram Noah sambil menyilangkan kaki. Aku akan membebaskan seluruh paketmu jika kamu membantuku. Bebaskan dulu, naga itu meraung, tetapi ketakutan yang luar biasa memenuhi tubuhnya ketika Nuh memelototinya dengan mata reptilnya. Naga itu masih marah, namun nalurinya tidak membiarkannya melupakan posisinya dalam rantai makanan. Nuh hanya memiliki aspek keberadaan peringkat 8. Matanya cukup untuk memperlihatkan monster yang ada di dalam sosok kecil itu. Apakah kamu punya pesanan lagi untukku? Noah bertanya dengan nada dingin. Naga itu tetap diam sambil menundukkan kepalanya. Nalurinya untuk bertahan hidup mencegahnya mengeluarkan suara apapun. Bagus, seru Nuh. Mari kita mulai dari awal. Bagaimana kamu bisa sampai di dalam penghalang? Ingatanku berantakan, sang naga mengakui. Katakan padaku apa yang kamu bisa, perintah Noah. Naga itu menatap pulau itu sebelum mengarahkan matanya ke celah putih di antara kehampaan. Makhluk itu terdiam selama beberapa detik, tetapi penjelasannya segera dimulai. Aku ingat kehidupan di antara cahaya sebelum salah satu manusia langit dan bumi menyerang kawananku. Lalu, aku teringat akan rasa sakit. Aku merasakan dagingku terkoyak dari sisiku dan tenggorokanku terbelah. Aku terbangun di negeri itu ketika penderitaan itu berakhir. Nuh mengerutkan kening. Dia mengharapkan cerita yang jauh berbeda, sesuatu yang melibatkan kemunculan logam yang dimaksudkan untuk menentang langit. Dia bahkan bisa merasakan bahwa naga itu tidak berbohong, jadi dia merasa terpaksa mengevaluasi kembali hipotesis sebelumnya tentang pulau itu. Aku tidak bisa berkata banyak tentang kehidupan di negeri itu, lanjut sang naga. Saya melihat cahaya setiap kali saya mencoba mengingat detailnya. Saya tahu bahwa saya telah tinggal di sana selama bertahun-tahun dan saya telah memberi makan orang lain seperti saya, tetapi semuanya terasa tidak menyenangkan. Langit dan bumi mungkin telah merusak kenangan penting itu, tebak Noah dalam benaknya. Hanya satu detail yang jelas, sang naga mengumumkan. Pikiran pertamaku ketika terbangun di negeri itu akan muncul kembali setiap kali aku mengingat di mana aku berada. Naga itu merentangkan kaki depannya ke depan dan memeriksanya. Nuh melihat kebingungan di mata makhluk itu, dan makhluk itu membuatnya tidak bisa berkata-kata dengan wahyu yang mengikuti gerakan itu. Saya ingat pernah berpikir bahwa ini bukan kaki saya. Mata Nuh membelalak saat sebagian besar hipotesisnya hancur sehingga hanya menyisakan satu tebakan tak terduga yang utuh. Tampaknya penampilan naga saat ini tidak sesuai dengan ingatannya. Langit dan bumi telah mengubahnya sebelum mengirimkannya ke pulau itu. Aku akan pergi menjemput beberapa temanmu, Noah cepat berkata sebelum bergerak ke arah teman-temannya di kejauhan. Aku akan segera kembali. Tunggu, naga itu meraung. Bebaskan aku dari batasan ini. Noah mengabaikan naga itu, tapi aura kuat tiba-tiba merembes keluar darinya. Nuh berbalik untuk memeriksa makhluk itu dan memperhatikan cairan hitam pekat mengalir keluar dari paku di sisi mulutnya. Formasi Raja Elbas memaksa naga itu untuk menutup lehernya, tapi paku di sana juga mengeluarkan cairan itu. Nuh dapat melihat bagaimana pancaran sinar kemasan dari garis ahli itu meredup saat zat itu terakumulasi di sisi lainnya sebelum mengalir keluar dari kepalanya. Satu-satunya fakta bahwa naga itu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi prasasti Raja Elbas membuat Nuh membalas makhluk itu. Cairan yang keluar dari mulut binatang itu sangat gelap sehingga bahkan kegelapan dari kehampaan tidak bisa menyembunyikannya, tapi Nuh mengabaikan fitur itu. Fokusnya adalah pada kepercayaan samar yang dirasakan nalurinya terhadap aura yang menyertai substansi tersebut. Apa ini? Noah bertanya-tanya sebelum menahan kepala naga itu dengan tangannya dan merentangkan lengannya yang bebas ke arah cairan. Setetes air mendarat di punggung tangannya saat dia mendekati air terjun kecil itu. Pikirannya gembira, tapi kulitnya mulai meleleh tanpa menimbulkan rasa sakit, dan efek itu menyebar dengan cepat ke seluruh lengannya. Noah tidak bisa menghentikan apa yang tidak dia rasakan. Bahkan lubang hitam tidak dapat memahami apa yang terjadi, jadi dia segera menghunus pedang terkutuklah dan memotong lengannya. Korosi berhenti untuknya, tetapi anggota tubuhnya lenyap sebelum mulai melayang di antara kehampaan. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2003 Inspection. Noah mundur dan memperluas dunia gelap untuk memastikan tidak ada setetes pun cairan hitam yang mendekatinya lagi. Materi gelap memenuhi area tersebut dan membantu prasasti Raja Elbas dalam menekan naga tersebut, namun zat yang keluar dari mulutnya terus menimbulkan masalah. Materi gelap menguap ketika cairan hitam mengembang di antara teknik Nuh. Gelombang ambisi langsung memberdayakan pikirannya dan meningkatkan pemeriksaannya terhadap substansi tersebut. Dia ingin memahami bagaimana bahan tersebut tampak tidak berbahaya namun mengandung kekuatan destruktif yang begitu besar, namun penelitiannya gagal memberikan jawaban. Raja Elbas dan Sepunia mencapai Nuh di dalam dunia gelap dalam sekejap.
Yang terakhir bahkan mengizinkan mereka untuk melihat bagian dalamnya dengan sengaja karena dia membutuhkan bantuan mereka. Kedua ahli itu telah melihat semua yang terjadi dengan cairan hitam itu, tetapi mereka sama-sama bingung dengan Nuh. Meski begitu, Raja Elbas tidak ragu-ragu mengeluarkan serangkaian botol dari sosoknya untuk melihat apakah mereka bisa berhasil ketika materi gelap gagal. 12 termos dengan berbagai bentuk dan tulisan terbang melintasi dunia gelap dan mencapai air terjun kecil yang dilepaskan naga itu. Raja Elbas dan Nuh bahkan tidak perlu berbicara untuk mengoordinasikan pendekatan itu. Yang terakhir menangani pemindahan barang, sedangkan yang pertama memastikan bahwa garis emas pada barang tersebut disesuaikan dengan fitur unik dari bahan tersebut. Pendekatan ini segera menyebabkan kegagalan. Raja Elbas mencoba yang terbaik, tetapi barang-barangnya meleleh dalam waktu kurang dari 1 detik. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menguji arti yang berbeda untuk prasastinya sebelum termosnya lenyap. Apa itu? Raja Elbas bertanya. Cairan tersebut membawa aura aneh yang sepertinya mampu menarik perhatian para ahli. Namun alasan dari ciri tersebut tidak mungkin untuk dipelajari. Nuh, Raja Elbas, dan Sepunia menggunakan gelombang mental mereka untuk memeriksa substansinya, tetapi pikiran mereka juga meleleh sebelum mengumpulkan informasi berharga. Kenapa aku mempercayainya? Noah bertanya-tanya sambil membiarkan lubang hitam melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuhnya. Semuanya baik-baik saja di dalam diri Nuh. Hanya cairan hitam yang menjadi penyebab sensasinya yang tidak dapat diandalkan, yang membuatnya semakin menarik. Noah dan Raja Elbas tidak sabar untuk mendapatkan materi tersebut, tetapi tampaknya tugas tersebut tidak akan mudah. Berikan aku sesuatu untuk pikiranku, perintah Noah sambil melakukan gerakan meraih dengan sisa tangannya. Kamu harus menghentikan kebiasaan ini, Raja Elbas mendengus sambil mengeluarkan pil di tingkat menengah. Dan kamu tidak akan mengeluh cepat atau lambat, jawab Noah sebelum meminum pil itu dan melemparkannya ke atasnya. Kegelapan halus dengan cepat mengeluarkan energinya. Pikiran Nuh mencapai tingkat kekuatan yang bahkan akan membuat para penggarap tahap cair pun tercengang. Dunia seolah terbuka di matanya dan mengungkapkan kebenarannya, namun dia tetap fokus pada cairan hitam itu. Materi gelap disinkronkan dengan kondisi mental Nuh dan bekerja sebagai perpanjangan pikirannya untuk mengumpulkan informasi tentang cairan hitam. Gambaran dan perasaan aneh memenuhi pandangannya saat dia mengalihkan pandangannya ke naga. Zat aneh dan makhluk itu memiliki hubungan yang sulit dijelaskan oleh Nuh. Itu dalam tapi juga dipaksakan. Keadaan yang diberdayakan lenyap dan mencoba membuat Nuh mengalami koma mental seperti biasanya. Dia ingin menentangnya, tapi kelemahannya pasti menang. Dia semakin kuat, namun keberadaannya masih belum mampu menangani tingkat kekuatan itu. Dunia gelap melelehkan pil Raja Elbas dan mengirimkan nutrisinya kepada Nuh. Dia tiba-tiba terbangun dan mengaktifkan kembali ambisinya untuk memberdayakan pikirannya. Segala sesuatu yang dipelajari selama keadaan superior perlahan-lahan berubah menjadi perintah materi gelap yang melakukan yang terbaik untuk mengikutinya. Raja Elbas dan Sepunia sangat ingin mengetahui apa yang telah dipelajari Nuh, tetapi mereka tetap diam untuk saat ini. Kemampuan itu menguras stamina naga yang sangat besar, dan cairan hitam yang jatuh ke dunia gelap menghilang untuk menghancurkan materi gelap. Nuh harus bergegas jika ingin mengambil sampel bahan itu. Nuh bekerja dengan kecepatan penuh. Pikirannya mempelajari segalanya dan menghasilkan sebuah wadah yang mampu bertahan dari kehancuran cairan hitam itu. Materi gelap bergejolak dan memadat sebelum menciptakan sesuatu yang diperiksa oleh rekan-rekannya dengan kebingungan. Mereka melihat sebagian energinya yang lebih tinggi berubah menjadi toples besar yang memancarkan aura mirip langit dan bumi. Guci itu terbang menuju air terjun kecil yang diciptakan oleh naga, namun strukturnya mulai meleleh. Nuh mengutuk dalam pikirannya sebelum memodifikasi item tersebut saat bertarung melawan zat yang mengancam. Aura yang mengingatkan semua orang pada langit dan bumi semakin kuat, tetapi wadahnya terus mengalami efek destruktif. Elba, teriak Nuh, dan Raja Elbas tidak ragu-ragu untuk melangkah maju. Keduanya juga tidak membutuhkan kata-kata di sana. Raja Elbas mengambil serangkaian bola bercahaya yang memancarkan aura hampir identik dengan langit dan melemparkannya ke arah toples. Nuh menggunakan dunia gelap untuk melarutkan benda-benda tersebut menjadi gelombang energi yang mengalir di dalam ciptaannya. Wadahnya berubah menjadi abu-abu gelap sebelum memancarkan cahaya jernih yang mencoba meniru putihnya langit dan bumi. Toples itu akhirnya berhenti hancur, tapi naga itu juga mengakhiri kemampuannya dan mengabaikan batasannya. Noah tidak peduli dengan makhluk itu untuk saat ini dan fokus pada itemnya. Wadahnya menyusut dan ditutup untuk menutup cairan di dalamnya. Dia hanya berhasil mendapatkan beberapa tetes pada akhirnya, tapi itu tetap merupakan kesuksesan. Toples tersebut telah berubah menjadi botol kecil yang memancarkan cahaya pucat setelah proses tersebut. Materi gelap mengirimkannya ke Nuh, dan dia mengambilnya untuk memeriksa tetesan hitam di dalamnya. Raja Elbas dan Sepunia mengintip benda itu dari balik bahunya, tapi mereka tetap tidak mengerti situasinya. Mereka hanya memahami bahwa aura langit dan bumi sepertinya melawan sifat destruktif zat tersebut.
Apakah kamu berencana memberi kami penjelasan? Raja Elbas bertanya kapan kesabarannya mencapai batasnya. Aku tidak bisa menahan diri untuk membuatmu gelisah, ejek Noah sebelum memasang ekspresi serius. Apa itu buruk? Sepunia bertanya ketika dia menyadari ekspresi Noah. Ini mungkin akan menjadi sangat buruk, desah Noah sebelum menunjuk ke botol itu. Ini adalah kebalikan dari langit. Itu tidak mungkin, Sepunia segera menyatakan. Saya ingat penampakan material itu. Bentuknya adalah logam gelap yang mampu menghancurkan langit hanya dengan satu sentuhan. Deskripsimu terdengar sangat mirip dengan cairan ini, kata Raja Elbas. Satu-satunya perbedaan adalah pada targetnya. Zat ini sepertinya mampu menghancurkan segalanya kecuali benda-benda yang berhubungan dengan langit dan bumi. Mereka merusaknya, ungkap Nuh. Mereka tidak bisa menghilangkan material tersebut karena sesuatu yang mampu melawan langit mereka pasti ada di dunia. Jadi, mereka memutuskan untuk menampung dan mengubahnya. Saya yakin mereka berubah untuk melawan lawan mereka, tebak Raja Elbas. Tetap saja. Bagaimana mereka bisa bekerja dengan bahan yang bisa melelehkan warna putihnya hanya dengan satu sentuhan? Mereka tidak perlu berbuat banyak setelah menciptakan lingkungan yang tepat. Jelas Noah sambil menunjuk ke arah naga tersebut. Langit dan bumi telah menggunakan naga sebagai wadah korupsi. Itu sebabnya mereka memiliki elemen yang berbeda. Mereka berasal dari spesies yang berbeda, tetapi cairan ini telah mengubah inti dan tubuh mereka. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2004 Eksperimen. Raja Elbas telah bertarung dengan sekelompok naga yang dipimpin oleh 4 spesimen tingkat atas yang mewarisi aspek inti dunia. Dan Sepunia telah menjadi bagian dari sistem langit dan bumi sejak lama. Mereka tidak perlu bertanya mengapa para penguasa memilih spesies tersebut untuk percobaan, namun mereka tetap takjub dengan keseluruhan prosedurnya. Nuh tidak berhasil memahami setiap detail tentang cairan hitam itu. Dia sebenarnya hanya tahu sedikit tentang hal itu, tapi hipotesisnya telah mengimbangi ketidaktahuannya. Spesimen yang tertahan adalah hasil fusi paksa dengan logam yang dihasilkan secara alami oleh dunia untuk melawan langit. Naga juga memiliki hubungan mendalam dengan peran itu karena 4 pemimpin tingkat atas yang bertanggung jawab atas pasukan binatang ajaib. Secara teori, persatuan antara keduanya akan menciptakan musuh yang lebih kuat bagi para penguasa, namun penguasa tersebut memastikan bahwa keadaan akan menguntungkan mereka. Mereka mungkin mengulangi proses yang sama yang mereka alami setelah kekalahan mereka, tebak Raja Elbas sambil mengalihkan perhatiannya antara kilatan kecil dan makhluk yang tertahan itu. Naga secara alami membawa gema dari tatanan alam sebelumnya, sehingga kerusakan akan menempatkan mereka pada jalur langit dan bumi. Cairan hitam itu harus melawan langit, Noah menambahkan, tapi ia pasti menjadi mangsa transformasi setelah menjadi bagian dari naga. Langit dan bumi telah memaksa perpaduan antara dua bahan yang cocok sebelum melanjutkan dengan korupsi. Kedengarannya terlalu rumit, komentar Sepunia, tapi kedua temannya menggelengkan kepala. Ini cukup cerdas, komentar Raja Elbas. Luar biasa pintar, koreksi Noah. Langit dan bumi tidak bisa menyentuh logam dalam bentuk mentahnya, tetapi situasinya berubah setelah menjadi bagian dari naga. Mereka hanya perlu menciptakan lingkungan yang tepat agar korupsi terjadi secara alami. Luar biasa, Nuh tidak bisa tidak memuji langit dan bumi. Mereka telah mengembangkan metode yang membuatnya sangat terkejut. Mereka telah menipu dunia lagi, dan tidak ada yang menyadarinya. Apakah kita menemukan salah satu senjata tersembunyi? Raja Elbas bertanya. Pasti, jawab Nuh. Eksperimen ini mungkin masih dalam tahap pengujian, tapi saya yakin langit dan bumi telah banyak berinvestasi di dalamnya. Mereka bahkan memilih naga dari spesies berbeda untuk menghindari menarik perhatian yang tidak diinginkan. Menyadari betapa hati-hatinya langit dan bumi menimbulkan pertanyaan yang jelas. 3 ahli tersebut telah mengungkap eksperimen para penguasa, namun mereka harus memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap eksperimen tersebut. Menghancurkan pulau, membunuh naga yang telah berubah, dan merebut sisa logam terdengar seperti rencana yang solid. Namun, Nuh ingin melakukan lebih dari sekadar mendapatkan senjata yang pada akhirnya tidak diperlukan lagi. Logam itu bisa menghancurkan langit, tapi Nuh dan teman-temannya pada akhirnya akan sampai di sana juga. Dia ingin mendapatkan material itu sekarang karena itu akan banyak membantu misi mereka yang akan datang, tapi dia tidak ingin bergantung padanya. Keberadaannya pada akhirnya akan mengalahkan kekuatan serangan balik. Terlebih lagi, para naga telah menderita selama bertahun-tahun karena langit dan bumi. Mereka adalah sekutu alami, dan Nuh tahu betapa faksinya sangat membutuhkan mereka. Para penguasa pada dasarnya menang di segala sisi, hanya langit dan bumi lama yang meraih kesuksesan demi kesuksesan. Noah dan teman-temannya juga bernasib baik, namun kematian Robert telah memastikan bagaimana mereka bisa terjatuh jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Menambah pasukan yang merasakan kebencian yang mendalam terhadap penguasa tampaknya merupakan suatu keharusan karena keseimbangan kekuatan saat ini antara kedua belah pihak. Nuh bahkan dapat memikirkan beberapa pendekatan yang mungkin dapat mengubah naga menjadi aset yang tak ternilai harganya.
Bagaimanapun, makhluk-makhluk itu hanyalah versi rusak dari spesies yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit. Secara teori, Nuh bisa memaksa para naga menghadapi transformasi sebaliknya. Dia bukanlah orang asing dalam hal eksperimen terhadap binatang ajaib dan keberadaannya. Makhluk-makhluk itu bisa berubah menjadi spesimen yang mampu menggigit seluruh bongkahan langit tanpa mengalami kerugian apapun. Keraguan di benak Nuh tidak bertahan lama. Sebagian dari dirinya sudah memihak salah satu pilihannya, dan dia hanya bisa menyerah pada karakternya pada saat itu. Kami menyelamatkan mereka, Noah mengumumkan. Ayo, keluh Raja Elbas. Membunuh mereka semua dan mendapatkan banyak mayat untuk dipelajari akan jauh lebih mudah. Musuhnya terlalu kuat, jelas Noah. Kami membutuhkan semua orang yang cukup gila untuk berdiri di pihak kami. Bisakah kita mengambil setidaknya beberapa mayat? Raja Elbas hampir memohon. Saya tidak meminta banyak dari mereka. Beberapa ratus saja sudah cukup. Penghalang itu bahkan tidak memuat banyak spesimen, komentar Sepunia. Itu bukan masalahku, ucap Raja Elbas sambil memasang ekspresi bangga. Berhentilah berbicara omong kosong dan bantu saya mengembangkan metode untuk mengembalikan transformasi mereka, perintah Noah. Bukankah kita harus fokus pada cairannya? Raja Elbas bertanya sambil membungkuk ke arah botol di tangan Nuh. Ini bisa membuka jalan menuju langit kan? Kita bisa menghemat penelitian bertahun-tahun jika kita berhasil menggunakan kekuatannya. Kita tidak perlu fokus karena saya sudah mengembangkan metode untuk mengembalikannya, Noah mengumumkan. Yang, Sepunia bertanya. Aku akan meniru langit dan bumi, ungkap Noah sambil mengangkat termos di depan matanya. Aku akan memasukkan ini ke dalam salah satu pengikut mereka dan mengubah keberadaan mereka ke sisiku. Itu satu-satunya cara untuk mempengaruhi sesuatu yang tidak bisa kita sentuh. Nuh adalah sosok yang sempurna untuk tugas itu. Ambisinya dapat mempengaruhi hukum dan mengubahnya menjadi bentuk energi yang menentang langit dan bumi. Dia dapat melakukan transformasi sebaliknya tanpa perlu mengembangkan prosedur rumit apapun. Dia hanya perlu menangkap beberapa penggarap dalam sistem penguasa dan mampu menekan mereka sepenuhnya. Tidak bisakah kamu melakukan hal yang sama dengan naga? Sepunia bertanya-tanya. Dia tidak peduli apa yang terjadi pada pengikut langit dan bumi, jelas Raja Elbas. Hal yang sama tidak berlaku pada naga. Dia ingin mengembalikan transformasi mereka tanpa mempertaruhkan nyawa mereka. Aku yakin orang gila itu bahkan ingin meningkatkan kekuatan mereka. Tepat sekali, ungkap Noah. Bayangkan jika mereka menjadi spesies nyata di tengah badai. Mereka dapat membuat lubang di langit untuk memakan energinya. Saya mengerti maksud Anda, tapi mengapa saya harus membantu? Raja Elbas menghela nafas. Aku tidak punya banyak waktu. Aku mungkin mengambil risiko hancur sebelum proyek itu selesai. Aku lebih suka fokus mencari logam itu sendiri daripada harus terburu-buru di bagian terakhir misi. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku, seru Sepunia. Aku akan menjadi pemandumu meskipun kamu harus mendekati langit sendirian. Aku tidak tahu betapa menghiburnya hal itu, ejek Raja Elbas. Elbas, tahukah kamu kalau iblis surgawi menyukai naga, goda Nuh? Kenapa kamu malah menyebut dia sekarang? Raja Elbas memutar matanya. Dia sangat menyukainya, lanjut Noah, cukup untuk berhenti menggodamu jika kamu membantu menyelamatkan spesies langka seperti itu. Kau tidak akan menipuku, Noah, jawab Raja Elbas. Ini sebenarnya bukan tipuan, kata Noah. Meskipun aku bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika iblis surgawi dan semua babi yang baru lahir bertemu. Makhluk-makhluk itu menjadikan kebodohan kita sebagai gurunya. Segalanya mungkin lebih mudah jika kamu memiliki sekutu. Mata Raja Elbas menajam. Nuh menggambarkan pemandangan yang menakutkan. Sang ahli bahkan tidak mau berpikir untuk berada di tengah kekacauan itu. Saya akan tetap mati jika terjadi kesalahan, ulang Raja Elbas. Kalau begitu, kita akan mendapatkan logamnya dulu, Noah mengumumkan. Bagaimanapun, kita perlu menarik perhatian mereka yang menangani penjara. Sudah waktunya kita memulai kekacauan lagi. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2005 Pelari. Langit dan bumi tidak dapat menyentuh logam tersebut, jadi seseorang harus menangani fusi dengan naga tersebut. Namun, Sepunia tidak memiliki ingatan tentang pulau kosong itu, dan teman-temannya dapat menebak bahwa hal yang sama juga berlaku pada sebagian besar penggarap dalam sistem penguasa. Itu hanya menyisakan satu pilihan yang terbuka. Langit dan bumi pasti bergantung pada satu atau lebih penggarap yang memiliki hak istimewa untuk tugas tersebut. Raja Elbas telah memastikan bahwa arsitek ilahi tidak ada hubungannya dengan eksperimen tersebut. Evaluasinya mungkin saja salah, tetapi Nuh cukup mempercayai instingnya untuk menghilangkan kekhawatirannya terhadap penggarap panggung yang solid itu. Pulau itu swasembada. Langit dan bumi mengisinya dengan cahaya ketika energinya akan habis, namun tidak memerlukan pemeliharaan atau proses serupa. Secara teori, tempat itu tidak memerlukan penjaga, tetapi Nuh percaya bahwa para penguasa tidak akan meninggalkan tempat rahasia seperti itu tanpa berbagai jenis perlindungan. Penghalang dan cahaya adalah alat yang ampuh, dan agresi para naga hanya membantu meningkatkan bahaya di pulau itu.
Namun, hal itu belum cukup jika masalahnya melibatkan materi yang berisiko dan kuat. Menurut kata-kata Sepunia, logam gelap itu bisa melelehkan langit dan bumi berusaha memihaknya. Dapat diasumsikan bahwa merebut material itu tidaklah mudah. Aku akan membiarkanmu mengawasi jika kamu berperilaku baik, geram Noah ketika dia mendekati naga yang terkendali itu. Raja Elbas telah memberi Nuh pil lagi untuk mempercepat pertumbuhan kembali lengannya. Yang terakhir telah kembali ke puncaknya dengan cepat, tetapi tugas tersebut mungkin memerlukan lebih dari itu. Cahaya itu memiliki sifat yang tidak jelas, dan dia ingin memahaminya lebih jauh, tapi hanya naga yang punya jawabannya. Aku tidak akan membiarkanmu menangkap lebih banyak temanku. Naga itu meraung saat ia mulai meronta lagi. Kemampuan bawaan makhluk itu mulai aktif, tetapi gelombang kebanggaan yang besar tiba-tiba menyelimutinya. Noah tidak mau lagi bersikap baik. Dia telah merawat naga itu dengan baik dan memberinya waktu untuk menerima kondisi barunya. Binatang itu harus mulai menghormatinya sekarang. Kebanggaan Nuh membuat naga itu menarik kembali kemampuan bawaannya dan menundukkan kepalanya untuk tunduk. Adegan itu terasa sedikit mengejutkan setelah memastikan bahwa makhluk itu dapat mengeluarkan cairan sekuat itu. Tetapi Nuh menduga bahwa masalah tersebut berasal dari jenis fusi yang dilakukan langit dan bumi. Para penguasa mungkin fokus pada logam, yang menjelaskan mengapa semua naga memiliki ciri fisik yang sama. Aku akan menepati janjiku, Noah menjelaskan melalui raungan dan geraman saat dia tiba di depan naga itu. Aku akan menyimpan paketmu dan membebaskanmu. Aku bahkan akan menyembuhkanmu secara gratis, tapi aku butuh sedikit bantuan di sini. Aku ingin kamu mengingat apakah cahaya itu pernah menyakiti seseorang. Naga itu tidak bisa menolak perintah Nuh sementara harga dirinya memenuhi area tersebut. Makhluk itu berpikir sekuat tenaga dan menjelajahi kenangan berantakan yang membawanya kembali pada kebohongan yang telah dijalaninya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Gambaran di benaknya selalu menjadi kabur setiap kali cahaya muncul, namun ia berhasil mengingat beberapa adegan yang dapat membantu Noah. Aku pernah melihat hal itu terjadi, geram sang naga, tapi itu adalah cahaya yang berbeda. Ia bahkan tidak menyerang kita para pemimpin. Aku tidak yakin, tapi aku tidak ingat merasa takut ketika cahaya itu turun. Itu tidak cukup kuat untuk mengancam binatang ajaib peringkat 9, Noah menyimpulkan dalam pikirannya. Langit dan bumi mungkin memiliki sesuatu yang lebih kuat, tapi aku yakin mereka akan membiarkan sipir penjara menangani masalah yang mungkin terjadi. Fokusku haruslah untuk tidak terjebak di dalam penghalang. Raja Elbas telah setuju untuk membantu Nuh menangani para naga, tetapi mereka harus merebut logam itu terlebih dahulu. Jika tidak, sang ahli tidak akan merasa siap membuang waktu untuk paket itu. Kamu bisa datang untuk menonton, seru Noah sebelum menarik kembali harga dirinya. Nuh meraih naga itu dan membawanya ke dekat penghalang. Raja Elbas dan Sepunia segera menghubunginya dengan hasil penyelidikan mereka. Mereka telah memeriksa pulau itu lagi ketika dia sibuk menyembuhkan dan menangani makhluk itu, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang berharga. Logam itu pasti ada di inti pulau, tebak Raja Elbas. Tidak mungkin di tempat lain, tambah Sepunia. Langit dan bumi tidak bisa mengangkut logam atau memindahkannya dengan bebas. Beberapa petani yang memiliki hak istimewa mungkin membantu mereka, tetapi mereka bukan tipe orang yang menangani hal-hal ini. Saya masih yakin bangunan ini memiliki penjaga, komentar Noah. Itu mungkin, kata Sepunia sambil melirik ke pulau. Saya rasa langit dan bumi tidak akan melibatkan lebih dari satu dari mereka dalam masalah rahasia seperti ini. Mereka juga perlu menyiapkan hadiah yang sesuai, yang membuat kemungkinan terbentuknya tim yang bertanggung jawab atas area ini tidak mungkin terjadi. Noah mengangguk sebelum mengalihkan pandangannya ke pulau itu. Wilayahnya sama luasnya dengan beberapa wilayah. Ia bisa melewatinya dalam waktu singkat, apalagi jika mengandalkan teknik gerakannya. Inspeksi menyeluruh hanya akan memakan waktu beberapa menit, tapi dia masih ingin mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sebelum melakukan sprint nekatnya. Kelompok tersebut telah menerima bahwa mereka harus melewati penghalang, tetapi tidak ada yang mau menghadapi konsekuensi yang akan dipicu oleh penghancuran pertahanan tersebut. Lebih baik mencuri semuanya secara diam-diam, tapi melakukan itu membutuhkan kerja tim dan seorang pelari. Hutan luas yang dipisahkan oleh beberapa gunung terbentang dalam penglihatan Nuh. Dia tidak bisa mengatakan lebih banyak lagi dari posisinya, tapi dia tidak yakin apakah pulau itu memiliki sesuatu yang lain. Pangkalannya tidak lebih dari sebidang tanah biru yang sebelumnya menjadi ikon tanah abadi. Daerahnya sesederhana itu, dunia bawah tanah bisa menyembunyikan sesuatu, dan Nuh akan memfokuskan sebagian besar usahanya pada area tersebut. Kelompok itu telah memutuskan bahwa dia akan masuk ke dalam penghalang dan menjelajahi pulau itu sendiri. Kecepatannya menjadikannya kandidat sempurna untuk peran itu, dan dia tidak bisa menangani tugas lain sebaik rekan-rekannya. Kemampuan Sepunia untuk membuka penghalang tanpa memicu pertahanannya tidak tertandingi, tapi dia masih membutuhkan bantuan Raja Elbas jika terjadi kesalahan. Noah tidak memiliki fleksibilitas seperti temannya dalam hal metode penulisannya.
Raja Elbas akan lebih berharga di samping Sepunia, dan hal yang sama berlaku untuk Nuh di pulau itu, terutama karena kemampuan hibridanya. Ayo kita mulai, perintah Noah sambil menepuk kepala naga itu. Makhluk itu tidak merasa senang dengan perlakuan itu. Prasasti Raja Elbas masih membatasinya, dan Nuh bahkan memperlakukannya sebagai bawahannya. Namun, para ahli sedang membicarakan hal-hal yang akan menguntungkan kelompoknya, jadi mereka tetap diam. Tunggu, ucap Raja Elbas sebelum mengambil botol berisi bubuk emas dari tubuhnya. Mari kita hindari kekacauan jika kita bisa. Fokus pada merebut logam dalam bentuk aslinya sebelum merencanakan eksperimen. Raja Elbas menyebarkan kekuatan emas pada Nuh dan menyembunyikan kehadirannya. Sang ahli bahkan telah menyesuaikan item itu dengan naga unik di area tersebut, dan makhluk di sebelah kelompok tersebut dapat segera memastikan bahwa metode pertahanannya efektif. Jangan terlalu lama, Raja Elbas mengingatkan, dan jangan menghancurkan penghalang kecuali benar-benar diperlukan. Noah mengangguk dan membiarkan zat tidak stabil memenuhi tubuhnya. Sepunia membuka jalan di penghalang, dan Raja Elbas memperkuatnya. Nuh tidak ragu-ragu untuk menyerang ke depan, dan sebuah lubang segera muncul di sisi pulau. Dia benar-benar mengabaikan permukaan untuk segera mencapai dunia bawah tanah. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2006 Bawah Tanah. Nuh menggunakan tubuh telanjangnya untuk menggali tanah dan mencapai tengah pulau. Naga adalah satu-satunya binatang ajaib di daerah tersebut, dan mereka hidup di permukaan, jadi tidak ada yang memperhatikan larinya. Bedak Raja Elbas juga membantu menyembunyikan kehadirannya, jadi Noah tidak perlu repot-repot menahan diri terlalu banyak. Nuh merasa hampir bernostalgia saat melihat tanah biru. Itu adalah material langka setelah langit dan bumi memutuskan untuk menghancurkan seluruh alam yang lebih tinggi. Bahkan wilayah yang dia selamatkan pun berubah menjadi hitam setelah ambisinya memaksa mereka untuk mengeluarkan potensi penuhnya. Pemandangan area bawah tanah yang terang membawa pikirannya kembali ke penjelajahan benua baru di tanah fana. Nuh kemudian menjadi terbiasa dengan pemandangan di alam yang lebih tinggi hanya untuk kehilangan pemandangan itu selamanya. Banyaknya kenangan yang memenuhi pikirannya tidak mengalihkan perhatiannya dari tugasnya. Noah segera merasakan sesuatu saat berlari di dalam pulau. Perasaan akrab yang dapat dipercaya mengingatkan nalurinya dan menariknya ke wilayah tertentu di daratan itu. Nuh menyesuaikan arahnya dan menggali ke depan hingga area bawah tanah yang luas terbentang dalam pandangannya. Aula itu sepertinya menutupi hampir separuh pulau, dan lantai mulusnya yang gelap menunjukkan adanya benda asing. Aura yang terpancar dari lapisan hitam pekat itu juga menegaskan bahwa dia telah mencapai tujuannya. Nalurinya tetap waspada meskipun lantai gelap terus mengirimkan getaran yang dapat dipercaya. Keinginan untuk mendarat di materi itu memenuhi pikirannya, tapi dia menekannya. Nuh tahu bahwa kesadaran superiornya tidak dapat membantu dalam situasi itu. Dia tidak akan menyentuh logam itu sampai dia mendapatkan gambaran yang jelas tentang bahan dan areanya secara keseluruhan. Area tersebut menampilkan kehadiran langit dan bumi. Nuh dapat merasakan prasasti di sekeliling struktur bawah tanah, tetapi sepertinya tidak ada yang memiliki tujuan pertahanan. Para penguasa tidak repot-repot menempatkan perlindungan di sana karena pulau itu sudah memiliki penghalang. Formasi di sana tampaknya memiliki tugas tunggal untuk mempengaruhi lantai gelap. Sebagian besar prasasti tersebut berfungsi untuk menekan aura bawaan yang terpancar dari logam tersebut. Mereka melakukan yang terbaik untuk menampungnya di dalam area bawah tanah itu, tapi selalu ada sesuatu yang bocor karena material tersebut secara alami dapat melawan langit dan bumi. Sebaliknya, formasi lain mempunyai tugas yang jauh lebih sulit. Bagian dinding berbatu tepat di atas logam memiliki garis putih rumit yang memberikan tekanan konstan pada lantai gelap. Kekuatan tersebut perlahan-lahan menggoyahkan material unik tersebut dan membuat tetesan-tetesan kecil jatuh dari permukaannya. Langit dan bumi masih melelehkan logam gelap, yang mengungkapkan rencana mereka untuk menciptakan lebih banyak naga aneh itu. Cairan tersebut terkumpul di rongga-rongga khusus yang menampilkan berbagai jenis prasasti yang jelas-jelas memiliki pencipta lain. Nuh mengikuti salah satu terowongan itu dengan melanjutkan penggalian sampai dia menemukan kolam besar yang penuh dengan material tersebut di aula bawah tanah lainnya. Aula kedua juga menampilkan prasasti yang bukan milik langit dan bumi. Pada saat itu, mustahil untuk menyangkal teori Nuh. Para penguasa mempunyai seorang penolong. Mendengkur, seru Noah melalui koneksi mental, dan ular itu segera muncul di sisinya. Mendengkur tidak membutuhkan perintah. Ia langsung terbang menuju kolam dan membuat kakinya menyentuh cairan hitam yang berputar. Nuh mempersiapkan diri untuk memotong bagian tubuh ular itu, namun tidak terjadi hal berbahaya. Materi gelap di tubuh Snorre berenang di antara cairan padat yang memenuhi kepalanya dengan sensasi menyenangkan. Ular itu ingin menyelam ke dalam kolam dan meminum logam itu, namun Nuh menghentikannya. Mendengkur akan menjadi orang pertama yang mendapatkan cairan itu jika sifat sebenarnya ternyata sama berharganya dengan yang dinyatakan Sepunia, tapi itu terlalu berbahaya untuk digunakan sekarang. Rasanya sia-sia juga mengandalkan bentuk mentah itu. Transformasi terjadi di sini, komentar Noah dalam benaknya.
Langit dan bumi mungkin bergantung pada salah satu penggarap istimewa mereka untuk mencairkan logam dan mengikatnya ke naga. Penjelasan tersebut dirasa kurang dalam banyak aspek. Langit dan bumi telah menemukan celah dalam kelemahan itu. Mereka bisa menggunakan naga untuk mengubah logam menjadi sesuatu yang bisa berfungsi sebagai senjata mematikan melawan lawan mereka, tapi Noah belum melihat seluruh bagian dari prosedurnya. Fusi sederhana tidak cukup untuk mengubah sifat material unik tersebut. Naga-naga itu harus bertransformasi setelah mendapatkan logam tersebut. Dan Nuh tidak dapat menemukan proses itu di dua ruang bawah tanah, jadi dia melanjutkan menggali untuk menemukan bagian yang hilang. Lebih banyak kolam muncul saat dia melanjutkan penjelajahan, dan apa yang dia cari akhirnya terungkap dalam visinya. Sebuah aula bawah tanah yang ditempatkan tepat di bawah logam menyembunyikan serangkaian kepompong putih yang berisi naga-naga yang mengejang dari spesies yang berbeda. Prasasti yang bahkan Nuh tidak dapat coba pahami berkumpul di 10 kepompong di dinding area melingkar. Struktur tersebut memiliki kekuatan di peringkat ke-9 meskipun sebagian besar berisi spesimen peringkat 8. Hanya satu yang memiliki naga peringkat 9, tetapi spesimennya berada di tingkat yang lebih rendah. Prasasti, kepompong, dan aula secara keseluruhan dipenuhi pengaruh langit dan bumi. Para penguasa telah menciptakan area itu tanpa bergantung pada bantuan luar, tetapi Nuh tidak dapat memastikan apakah mereka sendiri yang memasukkan naga ke dalam bangunan itu. Hipotesis tersebut terdengar tidak masuk akal, namun para penguasa cukup pandai untuk menghasilkan sesuatu yang membuat proses tersebut terjadi secara otomatis. Naga-naga di dalam kepompong tidak sadarkan diri, tetapi mereka masih bergetar setiap kali bagian tubuh mereka berubah. Gelombang mental Nuh cukup kuat untuk menembus permukaan kristal struktur tersebut. Mereka mengizinkannya untuk memeriksa proses dan menghafal cara kerja korupsi. Prosesnya sangat lambat. Nuh sebenarnya harus memperhatikan setiap sel tubuh naga untuk mengetahui kapan terjadi perubahan. Selain itu, setiap transformasi memerlukan pemeliharaan jangka panjang yang dimaksudkan untuk menstabilkan makhluk tersebut ke kondisi barunya. Langit dan bumi mungkin memerlukan jeda ini karena sifat unik logam tersebut, tebak Noah. Area bawah tanah tidak memiliki lebih banyak lagi. Nuh menemukan kolam lain dan formasi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi semuanya sudah menjadi jelas oleh mereka. Langit dan bumi telah menyembunyikan logam di bawah pulau melalui seorang penolong rahasia. Selain itu, kultivator yang sama telah membuat prasasti yang mampu mencairkan material tersebut sehingga naga dapat menyatu dengannya. Segala sesuatu yang lain bertujuan untuk merusak makhluk-makhluk yang bermutasi itu sehingga para penguasa bisa mendapatkan akses ke senjata yang tak terhentikan. Prosedur ini juga membantu langit dan bumi menyingkirkan materi tersebut. Secara teori, dark metal masih ada bahkan setelah korupsi. Nuh menduga bahwa dunia tidak dapat menghasilkan lebih banyak ketika jumlah yang direncanakan terus berada pada tingkat yang lebih tinggi, tetapi dia tidak memiliki cara untuk membuktikannya. Satu-satunya petunjuk tentang teori itu berasal dari ruang tak terpakai di aula tengah. Noah dapat melihatnya sebagai suatu kebetulan, tetapi dia tidak berani mengabaikan detail tersebut sepenuhnya. Lantai gelap mungkin telah menyusut sejak pertama kali muncul. Noah berhenti menjelajah setelah memeriksa keseluruhan struktur bawah tanah. Sudah waktunya untuk merebut logam itu. Dia mendekatinya dengan hati-hati dan membiarkan Snorre berinteraksi dengannya terlebih dahulu. Tapi dia segera memutuskan untuk menyentuhnya dengan tangan kosong. Kontak dengan bentuk asli dari logam tersebut mengirimkan serangkaian gambaran yang tidak dapat dia hentikan di benaknya, dan matanya terpejam saat dia mulai memeriksanya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2007 Pengaruh. Logam itu mengandung pengetahuan yang sesuai dengan keberadaannya. Nuh adalah hasil dari suatu cacat, dan hal yang sama berlaku untuk materi gelap. Namun, yang terakhir dilahirkan dengan tujuan tunggal untuk melawan langit, sementara Nuh memperoleh aspek tersebut hanya ketika dia mendekati peringkat heroik. Gambarnya tidak jelas, dan sebagian besar menampilkan cahaya terang yang kacau. Mereka tidak masuk akal bagi para ahli pada umumnya, tetapi mereka bertindak sebagai sumber informasi yang sangat berharga baginya. Bahan logamnya tahu bagaimana melawan langit dan bumi. Sebagian besar kekuatannya terletak pada strukturnya yang unik, namun materi saja tidak dapat mempengaruhi dunia dengan sendirinya. Untuk itu diperlukan hukum yang mampu menghancurkan bentuk energi serupa, dan Nuh dapat mempelajarinya sekarang. Keberadaannya menjadikannya murid yang sempurna untuk ajaran tersebut, dan banyak aspeknya juga cocok dengan mata pelajaran tersebut. Apakah ini yang dirasakan para penggarap di sistem langit dan bumi selama kesurupan? Noah bertanya-tanya ketika cahaya terus memenuhi penglihatannya. Nuh merasa tenggelam dalam kumpulan hukum yang tak terhitung jumlahnya yang mampu menciptakan dunia paling rumit yang pernah dia lihat. Dia tidak pernah merasa mampu memperoleh pemahaman luas tentang keberadaan itu, tetapi tetap tenggelam dalam lingkungan itu memperdalam banyak aspeknya. Prosesnya tidak berusaha membantu Nuh. Keberadaannya hanya bereaksi terhadap sifat bawaan logam dan mulai berubah di bawah pengaruhnya.
Materi tersebut sepertinya memahami bahwa ia tidak dapat memenuhi perannya sendiri, sehingga ia ingin menyebarkan kekuatannya dengan memberikannya kepada makhluk yang layak. Noah tiba-tiba membuka matanya dan terbang menjauh dari lantai yang gelap. Tangannya gemetar saat dia memaksa pengetahuan yang dikumpulkan selama interaksi singkat dengan logam itu untuk tetap berada dalam batas keberadaannya. Logam tersebut telah mencoba mengubah Nuh menjadi avatar kekuatannya, tetapi dia tidak ingin menjadi musuh sederhana langit dan bumi. Dia bahkan akan mengabaikan para penguasa untuk saat ini jika mereka tidak mencoba menghalangi jalannya menuju bintang. Nuh sangat yakin bahwa transformasi akan membuatnya semakin lemah. Dia mungkin menjadi pasangan yang lebih cocok untuk langit dan bumi jika dia memutuskan untuk membiarkan logam mempengaruhi dirinya, tapi matanya selalu melewati langit. Keberadaannya harus melampaui permusuhan kecil itu. Dalam benaknya, para penguasa hanyalah batu loncatan terakhir yang harus ia lewati sebelum mencapai tujuan sebenarnya. Pengetahuan yang dikumpulkan selama interaksi singkat dengan logam selesai memperdalam beberapa aspeknya, tapi dia menolak untuk menghafal apa yang akan membuatnya menjauhi jalannya. Gelombang mental meninggalkan pikiran Nuh sebelum gerakan sederhana tangannya menghancurkannya. Dia sudah cukup belajar untuk menolak sisanya. Keberadaan Noah menjadi stabil saat dia mempelajari lantai gelap dari langit-langit aula bawah tanah. Dia memikirkan tentang teman-temannya saat dia meninjau kembali apa yang telah dia pelajari tentang langit. Knight dan Stephen akan mendapat banyak manfaat dengan menerima pengaruh metal, tapi dia tidak menginginkan nasib seperti itu menimpa mereka. Berubah menjadi avatar hukum logam hanya akan membuat Knight dan Stephen kehilangan tujuan mereka begitu langit runtuh. Peristiwa tersebut mungkin memenuhi syarat tertentu dan menguntungkan mereka, namun Nuh percaya bahwa hal tersebut hanya akan mengakhiri jalan mereka, dan dia ingin menghindari pilihan tersebut. Nuh ingin teman-temannya mengikutinya bahkan melewati angkasa, dan dia berharap teman-temannya melakukan hal yang sama ketika mereka merasa siap. Namun, kekhawatirannya hanya membuktikan betapa kuatnya logam itu, dan ide-ide mulai bermunculan di benaknya. Menerima pengaruh logam hanya menjadi masalah jika melibatkan keberadaan yang utuh. Nuh bisa membayangkannya sebagai senjata. Dia dapat melanjutkan pembuatan barang-barang sekali pakai atau proyek lain yang telah dia tinggalkan karena jalurnya. Sebenarnya terasa lebih aman menggunakan material seperti itu, dan dia merasa yakin Raja Elbas akan setuju dengannya. Menyeret logam keluar dari penghalang adalah satu-satunya masalah. Nuh sudah membuang waktu terlalu lama selama pemeriksaan dan studinya. Rute pelariannya bergantung pada Sepunia, dan ahlinya tidak bisa diandalkan. Lebih baik pergi sekarang, tapi dia tidak tahu berapa banyak yang bisa dia bawa dalam sekali perjalanan. Noah menutup matanya lagi, dan pikirannya bekerja dengan kecepatan penuh untuk memahami bagaimana menekan sifat logam tersebut. Dia tidak membutuhkan sesuatu yang luar biasa. Dia hanya ingin memastikan temannya tidak menderita saat membawa semuanya. Pengetahuan yang dikumpulkan sebelumnya memungkinkan Nuh menemukan sesuatu dengan lebih cepat. Materi gelap mulai mengalir di dalam ruang terpisah Safu dan menciptakan area terisolasi. Energi yang lebih tinggi mengubah sifatnya sesuai dengan kesimpulan Nuh dan menyelesaikan persiapan transportasi. Nuh terbang menuju area pertama yang terdapat kolam, dan kekuatan tarik segera keluar dari sosoknya. Safu mengeluarkan kemampuannya tanpa keluar dari tubuh Noah. Jejak hitam yang terbuat dari cairan gelap beterbangan di udara dan menciptakan gelombang sungai yang menyatu di dadanya. Safu menangani materi itu dengan luar biasa. Kontak cepat dengan sungai gelap tidak mempengaruhi keberadaannya, dan material tersebut segera berakhir di area khusus di dalam ruang terpisah. Materi gelap juga menahan semuanya dengan sempurna, jadi tidak butuh waktu lama sebelum Noah bergerak maju untuk menyapu bersih semua ruangan. Segera, hanya aula tengah dan area di bawahnya yang tersisa. Noah mendekati lantai yang gelap lagi untuk memeriksa tepinya. Formasi di sana cukup jelas, tetapi Nuh tidak percaya langit dan bumi akan membiarkan dia mencuri begitu banyak tanpa membalas. Namun, prasasti tersebut tidak memiliki petunjuk apapun tentang pertahanan, jadi dia akhirnya memutuskan untuk merawat logam padat tersebut. Kekuatan tarikan keluar dari tubuhnya lagi, dan area bawah tanah mulai bergetar. Gempa bumi menyebar ke seluruh pulau saat lantai gelap mulai naik di udara dan melayang ke arah Nuh. Naga di permukaan menjadi gila karena perubahan mendadak itu. Kondisi mental palsu mereka berasal dari rutinitas ketat yang tidak menampilkan kejadian tak terduga. Namun Nuh telah memaksa cahaya itu turun, sehingga makhluk-makhluk itu merasa lebih peka terhadap peristiwa itu. Kebingungan menyebar di benak para naga saat gempa terus berlanjut. Mereka mencoba memahami apa yang terjadi, namun hanya kekacauan yang menyebar di pikiran mereka saat mereka terus mempelajari situasinya. Ingatan mereka mulai kembali saat mereka tercengang di depan acara tersebut. Getaran tersebut membawa wahyu yang tidak sabar untuk mereka terima. Bongkahan besar black metal menghilang begitu menyentuh sosok Noah, tapi dia tidak melambat. Dia turun ke area yang membawa kepompong dan menghunus pedang terkutuklah. Dia berencana untuk memotong naga-naga itu saat mereka masih menjalani transformasi untuk mempelajarinya nanti.
Tetapi kehadiran yang kuat segera muncul di atasnya dan membuatnya menghentikan serangannya. Aku tidak akan melakukan itu, suara laki-laki yang dalam terdengar di aula bawah tanah. Nuh menoleh untuk melihat seorang kultivator tinggi botak dengan wajah muda. Tidak ada janggut yang tumbuh di dagunya, dan mata putih tajam mengarah ke arah Nuh. Pria itu ahli dalam tahap cair, tetapi kekuatannya tampak jauh di atas orang lain pada tingkat yang sama. Arogansi tenang terpancar dari sosoknya dan aura anehnya mengungkapkan betapa dia tidak membawa dunia yang diciptakan oleh langit dan bumi. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2008 Takut. Bisakah kita melakukan ini setelah meninggalkan penghalang? Noah bertanya sebelum berbalik ke arah kepompong. Aku berusaha untuk tidak menimbulkan kekacauan kali ini. Tak seorang pun di tingkat yang lebih tinggi akan mempercayaimu, komentar sang kultivator. Lagi pula, aku sudah melihat ini berantakan. Aku bisa meninggalkanmu setengah dari naga peringkat 8, usul Noah. Bagaimana dengan yang lainnya? Kultivator itu bertanya. Jangan serakah sekarang, ejek Noah. Saya pikir Anda memiliki langit dan bumi yang mengurus semuanya. Kesalahpahaman Anda tentang sistem langit dan bumi tidak mungkin sebesar ini, kata sang kultivator. Apakah itu sebuah pujian? Nuh bertanya. Kamu benar, sang kultivator mengakui. Noah siap menebas ke depan, tapi dia menahannya. Nalurinya berteriak dalam bahaya dan menyuruhnya untuk tidak memberi kesempatan pada lawannya. Pakar itu kuat tapi juga aneh. Penggarap lain yang tergabung dalam sistem langit dan bumi pasti sudah menyerang setelah melihatnya merebut semua logam gelap di area tersebut. Bagaimana kamu bisa menyelinap ke arahku? Nuh bertanya. Saya tidak melakukannya, kultivator itu mengakui lagi. Kamu merasakanku segera setelah teleportasi berakhir. Bantu aku mengatasi keraguan, seru Noah. Mengapa kamu bergabung dengan langit dan bumi jika kamu bisa melawan mereka? Dan bagaimana kamu bisa mempertahankan duniamu ketika kamu adalah bagian dari sistem mereka? Itu adalah dua keraguan, komentar sang pakar. Dan sekarang saya dapat memastikan bahwa pengikut istimewa langit dan bumi juga dapat dihitung, canda Noah. Pengkhianat itu terlalu banyak bicara, sang pakar menghela nafas. Kamu seharusnya mengetahui tentang kami hanya setelah mencapai langit. Setidaknya kamu tahu bahwa kamu tidak bisa menghentikan kami, komentar Noah. Kalian semua telah tumbuh jauh melampaui ekspektasi langit dan bumi, ungkap sang kultivator. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam hal keadilan, dan tingkat yang lebih tinggi tidak memberikan banyak ruang untuk celah. Apakah kamu mengatakan ini untuk membuatku kehilangan minat pada bagian perjalananku selanjutnya? Nuh bertanya. Sedikit saja, kultivator itu terkekeh. Beberapa dari kami punya rencana untuk grupmu. Yang lain hanya ingin kamu menghilang. Saya yakin Anda termasuk kategori kedua, tebak Noah. Anda benar lagi, sang pakar menegaskan. Kenapa kamu tidak menyerangku? Nuh bertanya. Apakah kamu takut merusak struktur ini? Inti dari tempat ini adalah kerahasiaannya, kata sang penggarap. Area di sisi lain retakan adalah zona mati. Tapi kamu telah menarik banyak perhatian dengan menghabiskan waktu lama di sini. Semua orang akan segera mengetahui apa yang direncanakan langit dan bumi, sehingga area ini bisa berantakan dengan bebas. Bagaimana dengan logam hitam? Nuh bertanya. Saya akan membiarkan Anda menyimpan cukup uang untuk memasuki langit, sang kultivator meyakinkan. Saya khawatir sisanya harus ikut dengan saya. Aku mulai khawatir kita hanya akan ngobrol saja, Noah tertawa. Tolong, saya yakin Anda telah memastikan bahwa logam gelap tidak dapat memberi Anda banyak, desak sang kultivator. Anda akan menggunakannya selama beberapa milenium hanya untuk melupakannya begitu pusat kekuasaan Anda mencapai ambang batas tertentu. Kamu sangat mengenalku, seru Noah dengan nada mengejek. Semua orang di langit mengenalmu dengan baik, sang kultivator mengoreksi. Kamu akan tahu bahwa aku tidak melupakan keraguanku, Noah mengingatkan. Mata kultivator itu menajam sebelum desahan dalam keluar dari mulutnya. Dia mempertimbangkan pilihannya selama beberapa detik, tapi akhirnya dia memutuskan untuk menjelaskan keadaannya. Mengapa aku menentang langit dan bumi ketika aku bisa bergabung dengan mereka dan mendapatkan keuntungan tanpa kehilangan diriku sendiri? Selain itu, duniaku memang milik sistem mereka. Tapi hanya aku yang bisa mengendalikannya dengan baik, jadi aku bisa mengambilnya kembali kapanpun aku mau. Kedengarannya bagus, komentar Noah. Ini bagus, lanjut sang kultivator. Saya dapat memperoleh manfaat dan berhubungan langsung dengan langit dan bumi. Semuanya ada dalam jangkauan saya, dan saya tidak harus menghadapi bahaya mematikan setiap kali saya mencoba untuk berkembang. Ini benar-benar kehidupan yang diberkati. Bagaimana kamu bisa berharap untuk berkembang tanpa bahaya? Nuh bertanya. Kurangnya bahaya bukan berarti saya tidak harus menghadapi tantangan, jelas sang kultivator. Perjalanan kultivasi adalah pertarungan terus-menerus melawan diri sendiri. Saya selalu memiliki seseorang untuk dilawan. Kamu pasti sangat berkarat jika menghabiskan waktu terakhir melawan dirimu sendiri, ejek Noah. Saya tidak perlu terburu-buru menuju puncak, kata sang pakar. Terobosan langit dan bumi bukanlah akhir bagi saya.
Saya dapat menjalani perjalanan kultivasi tanpa ikut serta dalam perjuangan sia-sia. Namun Anda memutuskan untuk membantu para penguasa dalam proyek ini, kata Noah. Aku yakin mereka memberimu sesuatu yang penting sebagai imbalannya. Tentu saja, kultivator itu mengumumkan. Saya tidak akan melakukan semua ini secara gratis. Bukankah ini perjuangan sia-sia lagi? Nuh bertanya-tanya. Tidak sama sekali, sang pakar menyatakan. Pemahaman belaka yang dikumpulkan selama bertahun-tahun ini sudah cukup untuk membalas usahaku. Apa yang ditambahkan langit dan bumi sebagai hadiah hanya semakin memperbaiki situasiku. Saya kira Anda memiliki kesempatan untuk mempelajari langit dan bumi dari dekat, kata Noah. Apakah kamu menemukan cara untuk menunda penyerapanmu yang tak terhindarkan? Saya bertahan sampai sekarang, seru sang ahli. Saya tidak mengerti bagaimana saya berani mengambil risiko mati sekarang karena langit dan bumi berantakan. Jangan berbohong, Noah tertawa. Kamu khawatir langit dan bumi akan menjadi cukup stabil untuk memahami duniamu. Sword Sein pasti telah merusak rencanamu. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya mengalami ketakutan setelah benar-benar aman selama seluruh era. Anda benar-benar meremehkan posisi kami dalam sistem, kata sang kultivator. Saya hanya menyatakan fakta, desak Noah. Banyaknya hukum yang ada di langit dan bumi selalu menjadi kelemahan. Sword Sein telah memaksa mereka untuk menyeimbangkan segalanya dan memberi ruang lebih banyak lagi. Dalam kondisi seperti itu, mereka mungkin akan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Kamu benar-benar suka melontarkan ejekan, desak sang kultivator. Selalu ada yang mengambil umpannya, kata Noah. Aku tahu aku memukulmu dengan keras dengan komentarku sebelumnya. Jangan coba-coba menyangkalnya. Anda mungkin memiliki bakat di sana, sang pakar mengakui. Iblis surgawi melampauiku di sana, desah Noah. Dia tak tertandingi dalam hal membuat marah seseorang. Dia benar-benar anomali, tambah sang ahli. Tidak mengherankan bagiku kalau kamu begitu mengkhawatirkan keselamatannya. Aku mungkin juga mulai takut pada langit dan bumi jika mereka ingin menyerap iblis ilahi. Aku khawatir kamu sudah lupa bagaimana rasanya ketakutan, Noah tertawa. Ketakutan adalah segalanya yang saya rasakan, sang kultivator mendengus sebelum menghela nafas tak berdaya. Kuharap kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan damai. Itu jelas mustahil bagimu. Apakah ini waktunya kita keluar? Noah bertanya sambil menyimpan pedang terkutuklah. Aku mulai lelah mengangkat senjataku. Siapa bilang kita harus keluar? Kultivator itu bertanya. Aku bisa memanggil cahaya langit dan bumi kapanpun aku mau di sini, dan aku juga lebih kuat darimu. Aku tidak bisa kalah di sini. Sudah kubilang kamu sudah lupa bagaimana rasanya ketakutan, ulang Noah sebelum berbalik untuk terbang menuju salah satu terowongan yang dibuat sebelumnya. Kultivator tidak menghentikan Nuh. Dia terdiam selama beberapa detik sebelum menggumamkan kutukan dengan suaranya yang dalam dan mengikuti lawannya di terowongan. Naga-naga itu meluapkan amarahnya ke permukaan, dan fokus mereka tertuju pada Nuh ketika dia muncul kembali. Namun, satu seruan darinya membuat semua makhluk itu terdiam. Bahkan spesimen tingkat menengah mendapati dirinya tidak dapat berbuat apa-apa saat Nuh terus bergerak menuju celah penghalang. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2009 Uang. Mata Raja Elbas dan Sepunia berbinar saat melihat Nuh kembali dari dunia bawah tanah. Namun, ekspresi mereka segera berubah menjadi jelek ketika mereka melihat kultivator panggung cair botak mengikuti di belakangnya. Jelas bahwa pertempuran harus terjadi, tetapi kedua ahli menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kultivator tahap cair tidak memiliki sikap arogan yang biasanya dimiliki oleh para pengikut langit dan bumi. Dia tampak berkonflik saat dia menatap naga yang telah diredam oleh auman Nuh dan pulau secara keseluruhan. Yang ini sepertinya kuat, komentar Noah saat melewati bukaan. Raja Elbas segera memasang ekspresi serius, sementara Sepunia menjadi bingung. Dia masih membiarkan jalan itu tetap terbuka, tapi temannya sudah melewatinya. Gagasan untuk menutup lubang penghalang muncul di benaknya, tetapi Raja Elbas menggelengkan kepalanya begitu dia menyadari keraguannya. Kultivator tahap cair menghela nafas jengkel ketika dia menyadari sedikit arogansi dalam ekspresi serius Raja Elbas. Tetap saja, matanya menjadi dingin saat menatap Sepunia. Dia pengkhianat, tapi menyerangnya sekarang hanya akan membuktikan bahwa Noah benar. Pakar itu melangkah ke dalam kehampaan tanpa repot-repot memeriksa naga yang tertahan itu. Yang terakhir tidak bisa bergerak karena efek tangisan Nuh masih mempengaruhinya, tetapi ia mulai meronta saat melihat penggarapnya. Makhluk itu tidak mengingatnya, namun jejak aura langit dan bumi yang dibawa oleh sosoknya membuat nalurinya menjadi liar. Sepunia membiarkan penghalang itu menutup saat Raja Elbas membubarkan formasinya. Kedua ahli itu mengikuti kultivator sebelum berpisah untuk mengelilinginya. Pria botak itu merasakan keduanya di dua tempat berbeda di belakangnya, tapi dia tetap menatap Noah, yang menyilangkan kaki setelah berhenti di atasnya. Sepunia, apakah kamu mengenalinya? Nuh bertanya. Dia adalah Dinia, kata Sepunia. Saya tidak tahu banyak tentang dunianya. Dia tertutup bahkan di antara para kultivator yang memiliki hak istimewa.
Dia adalah ahli prasasti kan? Raja Elbas bertanya. Aku tahu tentang taruhanmu dengan arsitek ilahi, jawab Dinia sebelum Noah sempat berkata apapun. Kamu tidak tahu berapa banyak yang harus aku bayar untuk membicarakan masalah keberadaanmu yang terakhir dengannya. Aku yakin kamu kehilangan uangmu, Raja Elbas menyeringai. Apa yang kamu sebut uang di langit? Nuh bertanya-tanya, apa yang bisa diberikan langit dan bumi kepadamu? Itu adalah topik yang sangat menarik minat Nuh. Lagi pula, eksistensi peringkat 9 memiliki dunia yang harus dipelihara. Jadi sumber daya eksternal tidak akan banyak membantu kecuali mereka mengembangkan teknik baru atau terlibat dalam proyek serupa. Saya rasa saya bisa menjawabnya, ungkap Sepunia. Tidak perlu menebak-nebak, Dinia menyela Sepunia. Langit dan bumi bisa memandangi dunia yang melampaui langit. Mereka memberi kita kesempatan untuk mencari hukum tertinggi yang sesuai dengan jalan kita. Pemahaman segera muncul di benak Nuh dan Raja Elbas. Mereka sebenarnya merasa bodoh karena tidak mempertimbangkan pilihan itu setelah mempelajari terobosan Sword Sein begitu lama. Keberadaan peringkat 9 mungkin memerlukan berbagai sumber daya berharga, tapi itu tidak diperlukan kecuali untuk kasus-kasus khusus seperti Nuh dan Bibrida secara keseluruhan. Energi adalah bagian penting dari perjalanan kultivasi, namun langit penuh dengan kekuatan yang dapat menguasai dunia. Nuh dan Raja Elbas tahu bahwa mereka yang berada di sistem langit dan bumi tidak akan kekurangan bahan tersebut atau bahan yang mereka butuhkan. Namun, kasus-kasus khusus di antara pengikut langit dan bumi ingin mencapai tujuan yang sama seperti yang ditentukan oleh para pemimpin mereka. Mereka ingin mencapai peringkat ke-10 dan melanjutkan perjalanan kultivasi melewati langit. Keberadaan mereka telah menjelma menjadi dunia-dunia di peringkat ke-9, namun mereka dapat melewatinya, dan rangkaian hukum di alam semesta dapat memberikan pencerahan. Pengetahuan Nuh dan Raja Elbas tentang bangunan tersebut masih terlalu kabur. Mereka menduga ada jalan yang lebih luas dan universal di alam semesta. Rangkaian undang-undang yang berkaitan dengan beberapa aspek umum perjalanan kultivasi bahkan bisa menjadi landasan dari segalanya, namun keduanya tidak memiliki cara untuk membuktikannya. Namun, mereka dapat memahami betapa bermanfaatnya mempelajari susunan itu untuk keberadaan peringkat 9. Nuh tidak akan pernah menolak untuk melihat kehancuran atau jalur penciptaan jika dia memiliki kesempatan itu, dan Raja Elbas berbagi perasaan itu. Mereka berdua membayangkan struktur itu sebagai versi superior dari 4 bola yang ditinggalkan oleh naga tingkat atas. Dan pikiran lemah mereka bahkan tidak bisa menebak seberapa kuatnya mereka sebenarnya. Nuh dan Raja Elbas bertukar pandangan penuh arti. Mereka bisa melihat keserakahan di mata satu sama lain, dan rencana serupa terbentuk di benak mereka. Mereka akan segera terbang ke langit, artinya mereka akan memiliki kesempatan untuk menemukan item yang mampu menatap susunan tersebut. Seberapa akuratkah pandangan-pandangan hukum yang lebih tinggi ini? Noah bertanya tanpa repot-repot menyembunyikan arti jelas di balik kata-katanya. Saya khawatir pemahaman saya tentang struktur alam semesta tidak memungkinkan saya memberikan jawaban yang tepat, jelas Dinia. Susunan hukum tidak berada di tempat yang bisa dijangkau oleh langit dan bumi, namun mereka dapat melihat dampaknya. Seluruh kekosongan penuh dengan pengaruhnya. Dinia merentangkan tangannya sebelum melanjutkan. Contohnya area ini. Kita bisa melihat cahaya langit dan bumi merembes melewati celah-celah itu dan menerangi kehampaan, tapi langit tidak ada di sini. Jalur luar angkasa mengandung hukum yang mampu menjelaskan fenomena ini. Susunan itulah yang menjadi alasan mengapa banyak dimensi yang kita lihat sebagai kenyataan bisa tumpang tindih di tempat yang sama. Tapi kamu tidak akan bisa membaca jawabannya kecuali kamu mencapai peringkat ke-10. Kalau begitu, bagaimana kamu bisa mempelajarinya? Raja Elbas bertanya, kamu mungkin lebih kuat dari rekan-rekanmu, tapi kamu bukan kami. Kamu tidak bisa menutup jarak dari peringkat ke-10 di levelmu. Aku tidak membacanya, Dinia mengakui dengan nada kesal, tapi langit dan bumi membuatku bisa merasakannya. Mereka yang memutuskan untuk bergabung dengan mereka berpeluang menjadi kultivator peringkat 10 paling siap di seluruh alam semesta. Noah fokus pada nada bicara Dinia dan merasakan keyakinan yang dalam. Bergabung dengan langit dan bumi bisa memberikan keuntungan yang tak terhitung jumlahnya. Apalagi jika para ahli berhasil melestarikan dunianya, tapi itulah alasan sebenarnya di balik segalanya. Kesempatan untuk berkembang dengan mempelajari aspek alam semesta yang dimaksudkan untuk keberadaan yang lebih kuat dapat memberikan manfaat yang sangat diketahui oleh Nuh. Itu sama dengan perjalanan kultivasi lainnya. Mendapatkan akses terhadap pengetahuan yang tersembunyi di balik peringkat superior secara alami akan menguntungkan jalur sebelum terobosan. Pengejar iblis dan tetua sarang lainnya telah melakukan hal itu terhadap Nuh, dan tampaknya langit dan bumi memberikan kesempatan itu kepada Dinia. Mengapa kamu menceritakan semuanya kepada kami? Raja Elbas akhirnya bertanya. Apakah kamu begitu percaya diri untuk membunuh kami? Iya, tapi bukan itu alasannya, kata Dinia sambil menatap ke arah penggarap di belakangnya. Saya harus tetap setia pada diri saya yang sempurna, ekspresi terbaik dunia saya, yang menganggap kebohongan tidak ada gunanya.
Anda mungkin merasa bahwa saya membantu Anda, tetapi saya hanya melakukan yang terbaik untuk diri saya sendiri. Selain itu, Caesar bersedia membayar mereka yang memperlancar jalanmu menuju puncak. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2010 Rencana. Mendengar nama Caesar lagi rasanya tidak enak. Nuh tidak mengerti bagaimana langit dan bumi bisa membiarkan keberadaan masyarakat seperti itu di langit mereka, tapi dia berencana untuk mendapatkan jawaban. Dinia akan mengungkapkan apakah dunia itu layak untuk direncanakan oleh para ahli di dalam wilayahnya. Siapa sebenarnya Kaisar? Nuh bertanya. Berapa banyak faksi yang dimiliki langit? Apakah kamu suka bermain dengan mereka yang berada di tingkat yang lebih tinggi? Atau apakah kita memiliki peran sebenarnya? Badai pertanyaan tidak mendapat jawaban apapun. Dinia tampak bangga melihat ketidaktahuan Nuh tentang langit. Dunianya memaksanya untuk jujur, tapi itu tidak membuatnya menjadi idiot. Hal-hal itu mempunyai hubungan mendalam dengan langit dan bumi secara keseluruhan, jadi mengungkapkan sesuatu hanya akan memperburuk situasinya. Aku akan memberitahumu satu hal, ungkap Dinia. Caesar adalah kultivator paling setia dan pemberontak di sistem langit dan bumi. Dia bahkan lebih tua dariku, jadi aku akan mewaspadai rencananya. Meski menurutku kau tidak bisa melarikan diri dari rencana itu. Kami sudah mendengarnya, dengus Raja Elbas. Kami berencana untuk menjadi lawan langit dan bumi sebelum dia datang dan membicarakan rencananya. Bagaimana dia bisa mengklaim gagasan itu untuk dirinya sendiri ketika kita sudah berada di jalur itu selama ini? Caesar telah menyaksikan banyak ahli naik dan turun, lanjut Dinia. Dia mungkin sudah meramalkan kamu akan jadi apa. Dunianya begitu misterius bahkan aku tidak tahu apa fungsinya. Milikmu melibatkan dirimu yang sempurna kan? Nuh bertanya. Bagaimana kamu bisa mengungkapkannya? Saya yakin saya akan menunjukkannya, jawab Dinia dengan seringai tipis muncul di wajahnya. Lagi pula, seseorang harus menunjukkan kepadaku ketakutan yang sebenarnya. Suasana langsung menjadi tegang. Dinia tampaknya tidak bersedia mengungkapkan hal lain, dan para ahli tidak dapat membatasi diri untuk berbicara karena sifat situasinya. Noah masih membawa dark metal itu, dan Dinia ingin mengambilnya kembali. Kamu mungkin ingin mengaktifkan teknikmu, saran Dinia. Mengapa kami mau mendengarkanmu? Raja Elbas bertanya. Karena aku sudah bersamamu, ungkap Dinia, dan 3 salinan identik dari penggarap tahap cair tiba-tiba muncul di samping masing-masing ahli. Zat yang tidak stabil segera memenuhi tubuh Nuh dan mengisinya dengan kekuatan yang bahkan makhluk peringkat 9 pun akan berjuang untuk bertahan hidup. Salinan di sebelah kirinya mencoba untuk memukulnya, yang sama sekali tidak menghormati kekuatannya. Noah melayangkan pukulan untuk menghadapi serangan Dinia, dan kedua tinju itu bertemu. Dampaknya menghasilkan gelombang kejut yang begitu kuat sehingga penghalang di sekitar pulau mulai bergetar, tetapi keheranan memenuhi pikiran Nuh karena alasan yang sangat berbeda. Dinia tidak hanya tetap utuh setelah menghadapi serangannya. Dia juga telah menghentikan pukulannya sepenuhnya. Diriku yang sempurna memiliki kekuatan tubuh terbaik di seluruh negeri abadi, Dinia mengumumkan sebelum melayangkan pukulan lagi dengan lengannya yang bebas. Noah juga melayangkan pukulan, dan kedua tinju itu bentrok lagi. Gelombang kejut menyebar, tapi dia merasa terkejut melihat bagaimana Dinia berhasil mendorongnya mundur. Aura Nuh seolah meledak keluar. Lapisan energi gelap yang dipenuhi wajah menutupi sosoknya dan meningkatkan kekuatan fisiknya saat harga dirinya menyebar melalui kehampaan. Seorang kultivator belaka berani memenangkan pertarungan langsung melawannya. Keseluruhan keberadaannya menyuruhnya untuk menunjukkan kekuatan superiornya. Senyuman Dinia melebar saat dia melihat Noah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangani kekuatan fisiknya, tapi ekspresinya membeku saat Noah mulai mendorongnya mundur. Nuh tidak menahan 1 ons pun kekuatannya. Harga dirinya tidak membiarkan dia kalah di bidang itu. Pemberdayaan tersebut akhirnya memungkinkan Nuh untuk membuat Dinia terbang, tetapi salinan itu menghilang setelah kehilangan pertukaran fisik. Bahkan kekuatannya lenyap di antara kehampaan dan tidak meninggalkan energi. Nuh berbalik untuk memeriksa medan perang. Raja Elbas memasang ekspresi kesal saat dia menangani banyak formasi yang dilemparkan salinan Dinia padanya. Di saat yang sama, Sepunia dan lawannya terbenam dalam lingkaran cahaya merah muda dan putih yang menyembunyikan mereka dari setiap pemeriksaan. Sosok asli Dinia masih termasuk di antara ketiga ahli tersebut. Dia tidak bergerak, tapi seringai percaya diri tetap terlihat di wajahnya. Selain itu, dia tidak memperhatikan 2 salinan yang masih diperjuangkan. Dia terus memperhatikan Nuh saat sedikit ketertarikan memenuhi mereka. Raja Elbas memiliki serangkaian formasi putih rumit yang mencoba mendekatinya. Mereka berusaha menahan kekuatannya dan menjebaknya di dalam sangkar yang terbuat dari garis melingkar yang menggambarkan metode prasasti yang tidak diketahui. Namun cahaya kemasannya memperlambat gerak maju mereka. Raja Elbas mempelajari formasi itu dalam waktu singkat sebelum mengeluarkan 17 paku emas dari tubuhnya dan melemparkannya ke garis tertentu. Benda-benda itu menembus inti itu dan membuat semua serangan yang terbang ke arahnya hancur. Sang ahli mempersiapkan dirinya untuk melakukan serangan balik pada saat itu,
tapi salinan Dinia tiba-tiba menghilang tanpa meninggalkan apapun. Sepunia tenggelam dalam dunianya, tapi lawannya juga melakukan hal yang sama. Keberadaan mereka berjuang untuk menguasai wilayah tersebut, dan dia muncul di pihak yang kalah. Namun, Sepunia segera menjentikkan jarinya, dan dunianya meluas. Bercak auranya kemudian jatuh pada pancaran cahaya putih yang dikerahkan lawannya dan mengubah sifatnya. Tidak butuh waktu lama sebelum kekuatan itu benar-benar hilang dan tidak meninggalkan apapun. Kamu memang luar biasa, komentar Dinia setelah salinan terakhirnya menghilang. Aku tidak bisa membayangkan versi sempurna diriku yang mampu mengalahkanmu di bidangmu masing-masing. Lapanganku bukan sekedar kekuatan fisik, ucap Noah dengan dingin. Saya bahkan tidak akan menyebut itu sebuah formasi, kata Raja Elbas. Saya sudah mendapatkan 4 poin untuk ditingkatkan. Kamu gagal mengalahkanku saat aku masih dalam kondisi ini, ejek Sepunia. Mungkin selama ini saya salah paham tentang kultivator yang memiliki hak istimewa. Tolong, jangan mengejekku lebih dari ini, Dinia terkekeh. Saya hanya ingin membuktikan bagaimana diri saya yang sempurna dapat menangani 3 pertempuran sekaligus. Dinia memejamkan mata sebelum bersinar dengan cahaya putih. Formasi muncul di tubuhnya saat auranya semakin padat. Cahaya serupa juga bersinar dari balik matanya dan mengubahnya menjadi sosok putih yang menerangi kehampaan. Nuh menghunus pedangnya saat lubang hitam menciptakan lebih banyak wadah hitam dan mengisinya dengan zat yang tidak stabil. Dia membutuhkan ketahanan fisik sebanyak mungkin untuk menggunakan pedang terkutuklah dengan kekuatan penuh. Bilahnya terasa berat setelah haus darah yang dibawanya menyebar melalui kehampaan. Namun, pemberdayaan yang terjadi kemudian membubarkan sensasi itu. Raja Elbas mengenakan jubah panasnya, memegang tombaknya, dan memperlihatkan tanda yang menutupi kulitnya. Mahkotanya mulai bersinar dan menyatu dengan cahaya putih saat dia mengumpulkan energi dan mempersiapkan diri untuk bentrokan yang akan terjadi. Sepunia tidak bergerak, tapi energinya tersebar di kehampaan. Dia mengambil kendali medan perang sebelum serangan baru datang ke arahnya. Aku sudah melihat semua ini, seru Dinia sambil tangannya terangkat ke depan untuk mengambil sesuatu, termasuk bonekamu yang menyebalkan itu. Malam tiba-tiba muncul di depan Dinia. Pakar itu telah meraih salah satu garis yang membentuk kepalanya dan menghentikan serangan mendadaknya. Pterodaktil mendapati dirinya tidak dapat bergerak karena cengkeraman yang kuat itu.